Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mei Subaktiawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Cipanas, Kabupaten Lebak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Aam Amelia SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Cipanas ini. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Bu Mei. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Amel ya. Baik Bu Amel, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bu Amel. Saya akan melihat jalannya pembelajaran yang Bu Amel lakukan di dalam kelas. Atau nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Amel ya Bu Amel ya. Baik Bu Mei. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Amel lakukan. Nah, dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi kali ini adalah sebagai persiapan awal supaya Bu Amel lebih siap dan lebih percaya diri dalam menyajikan pembelajaran di dalam kelas, sehingga dapat menyajikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bu Amel nih, Bu Amel ya. Nah Bu Amel, di percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Amel. Di antaranya tentang tujuan pembelajaran. Nah Bu Amel, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Amel capai nih kali ini? Ya, baik Bu Mei. Di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang saya akan targetkan di sini peserta didik mampu menceritakan kembali cerita fantasi yang ditayangkan begitu. Jadi begini Bu Mei, nanti saya akan menayangkan video cerita fantasi dan kemudian saya akan memberikan teks cerita fantasi kepada peserta didik berdasarkan minat. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali cerita fantasi yang akan Ibu Amel tayangkan nanti ya Bu Amel ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Amel capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi kali ini? Iya. Baik Bu Mei, di sini area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Untuk di pengetahuan, di sini siswa menelaah unsur intrinsik yang ada pada cerita fantasi yang saya tayangkan melalui tayangan video. Nah, untuk keterampilannya, jadi siswa menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri ya terkait dengan tayangan video cerita fantasi melalui tayangan video yang saya tayangkan. Begitu mungkin Bu Mei? Baik ini ya. Jadi area pengembangannya itu ada dua ya. Iya, betul sekali. Pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan itu Bu Amel peserta didik mampu menelaah unsur intrinsik yang ada di cerita fantasi yang Ibu Amel tayangkan. Iya, betul. Kemudian di area keterampilannya siswa mampu menceritakan kembali cerita fantasi dengan bahasanya sendiri ya, Bu Amel ya. Baik, Bu Amel. Nah, dan bagaimana dengan sekarang saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu Amel. Baik Bu Mei, untuk strategi yang saya gunakan tentunya di sini berkaitan dengan cerita fantasi. Kita sesuaikan dengan materinya ya Bu Mei. Di sini pembelajaran yang saya gunakan strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya lakukan pembagian kelompok berdasarkan minat dan kreativitas anak, begitu Bu Mei. Iya. Selanjutnya untuk model pembelajaran yang saya gunakan pada materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu PBL, Problem Based Learning. Begitu mungkin. Jadi rencana pembelajaran Ibu terapkan di dalam kelas hari ini itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul sekali Bu Mungkin terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu Amel ya. Iya, betul. Nanti Bu Amel akan menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok. Begitu Bu Amel ya. Iya, betul sekali Bu Mei. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu Amel. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelasnya kali ini?
Iya, berkaitan dengan materi tentang cerita fantasi di sini untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh. Ya, contoh teks cerita fantasi mungkin bisa dalam bentuk teks, dalam tayangan video, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, menggunakan media PowerPoint, mungkin saja bisa menggunakan laptop begitu. Menarik kayaknya Bu Amel nih. Nah, Iya. kira-kira Mudah-mudahan nih, ya diterima iya. gitu sama anak, nggak bosan gitu Bu Mei ya. Mudah-mudahan ya Bu Amel ya. Iya. Nah, kira-kira nih kapan nih Bu Amel akan melakukan kegiatan pembelajaran ini nih? Di hari apa, di kelas berapa, jam keberapa kira-kira Bu Amel? Iya, baik Bu Mei, saya sudah merencanakan ya dan saya sudah melihat jadwal saya dan kebetulan saya ada jam di hari Kamis. Iya, tepatnya itu di jam ketiga dan keempat. Dan alhamdulillah itu di kelas saya sendiri 7B Bu Mei. Iya. Jadi nanti baik Bu Amel ya, Iya, nanti hari Kamis di jam ketiga keempat di kelas 7B ya Bu Amel ya. Iya, betul sekali. Saya akan ke kelas Bu Amel, saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang akan terjadi di kelas Ibu nih ya Bu. Oke, baik Bu Mei. Nah nanti Bu Amel ya, setelah kita melakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan ketemu lagi nih Bu Amel. Kita akan melakukan perbincangan kembali, kita akan melakukan percakapan, yaitu percakapan pasca observasi Bu Amel ya. Baik. Nanti tapi percakapan pasca observasi ini akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu Wiwit ya Bu Amel. Oh, begitu Bu Ya, Mei. iya. Iya, boleh Ya. lah, boleh. Sharing sambil sharing aja Bu Mei ya. Iya, baiklah Bu Amel. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu Amel, kira-kira apa nih yang Ibu Amel dapatkan dari percakapan kita nih hari ini? Oke. Di sini luar biasa banyak ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Mei ya. Saya mendapatkan gambaran tentang media yang harus saya lakukan seperti apa, cocoknya dengan materi ini seperti apa nih medianya gitu kan ya. Baik, Nah, ya. pokoknya saya memiliki gambaran terkait model pembelajaran serta strategi yang harus saya lakukan pada peserta didik supaya tidak jenuh dan lain sebagainya. Begitu Bu Mei. Ya, terima kasih Bu Amelia untuk waktunya sudah mau diajak diskusi di percakapan pra-observasi ini ya. Mudah-mudahan dengan percakapan pra-observasi ini pembelajaran yang akan Bu Amel lakukan di kelas lebih menyenangkan, lebih mengena ke siswa ya. Amin Bu Mei. Sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi di hari Kamis ya Bu Amel. Iya. Semoga sukses pembelajarannya. Iya, amin. Nah, terima kasih Bu Amel ya. Ya, sama-sama Bu Mei. Saya juga terima kasih ya sudah dapat banyak ilmu dari Bu Mei ya. Baik, terima kasih sama-sama Bu Amel. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi selanjutnya. Masih bersama Bu Amelia yang akan tetap menemani saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amel. Iya, sama-sama Bu Mei. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Aga. Siap, ya, belum belajar, marilah kita membacakan doa. Doa mulai. Beri salamlah pada ibu guru.
Baik, Ibu absen. Akbar Aldiansah tidak hadir. Tidak. Sekretaris mana? Kenapa? Ada kata tidak? Aldi bolos. Oh iya, tadi ada ya. Sebelum pembelajaran ada, tapi pas pertama pembelajaran tidak hadir. Ya kita tunggu ya, apakah nanti masuk ya atau tidak ya. Akmal Jalani hadir. Hadir. Semangat ya Akmal. Alfia Alia hadir. Asep. Asep mana Asep? Ya, cuma tangan ya. Azan. Ibu. Citra. Hadir. Ya, Dede Tirta. Oke, hari ini ada beberapa teman kita ya yang tidak bisa hadir dan salah satunya itu atas nama Muhammad Afif sakit. Kita doakan mudah-mudahan Afif segera sembuh dan bisa berjalan kembali belajar bersama kita. Oke, yuk kita berdiri dulu sebelum masuk pada pembelajaran. Pengen tahu semangat belajarnya seperti apa? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah sungguh sangat luar biasa jika semangat kalian membara untuk belajar kali ini, pertemuan kali ini. Ya, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini tentunya ini berkaitan dengan materi yang kemarin. Ya, materi kemarin kaitannya dengan teks cerita fantasi. Tapi kali ini yang akan ibu bahas tentunya kita lihat. Nah, di sini kelihatan tidak? Materi yang akan ibu sampaikan tentunya di sini berkaitan dengan peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, menentukan unsur intrinsik cerita fantasi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya dalam pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini yaitu di sini peserta didik mampu menemukan unsur intrinsik cerita fantasi. Ya, sebetulnya kemarin sudah ibu jelaskan tentang strukturnya. Ya, struktur teks cerita fantasi itu ada berapa sih? Coba ibu pengen dengar dulu. 3. Yang pertama resolusi. Tadi kita belajar tentang struktur cerita fantasi. Sekarang unsur yang ada dalam cerita fantasi itu, nah sekarang akan kita bahas itu. Tujuannya kalian bisa menemukan unsur intrinsik cerita fantasi pada cerita yang akan dibayangkan nanti. Oke? Nah, apa saja sih unsur intrinsik yang ada mereka? Berikutnya yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Ya, meskipun ceritanya fantasi tetap mengandung pesan moral. Baik anak-anak ya, tadi ibu sudah menjelaskan unsur intrinsik cerita fantasi ada berapa? Ada 5. Nah, coba dibaca. Yang pertama apa? Kedua, tiga, keempat, yang kelima. Oke, nah ibu akan sajikan sebuah video tentang cerita fantasi. Nah, kalian silakan simak baik-baik dan tentukan unsur intrinsik tadi yang sudah ibu jelaskan, mulai dari tema sampai kepada amanat. Oke, baik, semuanya fokus ke depan. Ini ada satu cerita ya, silakan disimak baik-baik. Pahami, lihat ya. Di mana? Tapi boleh Sambil juga. ditulis ya, tadi juga saya sudah ibu berikan ke kalian. Menentukan unsur intrinsiknya. Ingat, kita kembali lagi besok siang. Biarkan saja mereka bekerja. Kita kembali lagi besok. Apa kamu yakin buat anak itu untuk lokasi bermain anak-anak? Jadi Suryo pasti mau ikut nanti aku. Oke ya, tadi kalian sudah menyimak salah satu contoh dari cerita fantasi. Nah, sekarang sudah ada catatan-catatan kecil ya. Ibu lihat
Doraemon. Tepuk tangan untuk Indra. Iya, bagus sekali. Oke, tepuk tangan. Iya. Rasanya tadi ya apa video yang sudah Ibu tayangkan kalian sudah paham. Nah, untuk kali ini selanjutnya kalian berbagi kelompok untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Tadi ya sudah dibagikan kelompoknya, tinggal Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti diisi dan ditempel nanti di setiap tempat yang kalian suka. Mau di mana kalian tempel ya? Nanti ada satu orang yang menunggu dan menjelaskan, yang lain nanti berkunjung ke temannya masing-masing, saling bergantian ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ya. Sudah? Ya. Mana? Ya. Teman-temannya siapa aja? Nama anggotanya siapa saja. Langsung ditempel di tempat kalian yang suka yang sebelah mana. Ya. Nah, silakan nanti kalau sudah hasilnya beres, ditempel di tempat yang kalian suka ya. Saya mau bertanya, di kelompok 3 ada apa aja? Ada Nobita, Doraemon. Doraemon, dan Suneo. Latar tempatnya di mana? Negeri bawah tanah. Latar waktunya siangan. Tema? Keajaiban di bawah tanah. Nama anggota? Diana, Aulia, Putri, Dan yang Putri, Akmal, Jailani. dan Asep. Terima kasih. Sama-sama. Ya, alhamdulillah kita sudah tadi belajar tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang ya tugasnya dipenuhi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Ibu Mei, guru penggerak angkatan 9, dan Ibu Amelia, coaching dari praktek coaching aksi nyata 2.3 coaching. Saat ini kita akan mengimplementasikan praktik coaching bersama Ibu Mei dan Ibu Amelia. Mari kita simak apa yang mereka sampaikan. Terima kasih Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Miss Wakiwati, CGT Angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Cipanas, Kabupaten Lebak. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Amelia sebagai guru yang dia observasi dalam kegiatan supervisi akademik ini, dan sebelah saya masih ditemani oleh Ibu Wiwit Yulisi SPD sebagai pengajar praktik di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9.
Baik Bu, assalamualaikum Bu Gis. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Amel, bagaimana kabarnya? Baik, Bu Amel. Bu Amel, di percakapan pasca observasi ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan tujuannya mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Amel lakukan ya kemarin. Nah, sejauh ini Bu Amel, bagaimana perasaan Bu Amel? Alhamdulillah ya, meskipun proses pembelajarannya masih agak sedikit kaku ya gitu ya. Tapi kan mungkin alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, jadi berjalan dengan baik ya Bu Amel ya. Ya, Alhamdulillah deh ya. Nah, untuk ini Bu Amel tentang area pengembangan yang kemarin kita Bu Amel ceritakan, bisa tidak dijelaskan kembali area pengembangan yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Area pengembangan yang saya ambil ya, pembelajarannya itu di segi pengetahuan dan keterampilan Bu ya, Bu Mei. Ya, untuk pengetahuannya saya ambil dari siswa itu mampu mengidentifikasi unsur-unsur intensif dari cerita fantasi, serta untuk keterampilannya dari anak mengungkap kembali atau menceritakan kembali tentang cerita fantasi yang ditayangkan dalam video tersebut. Mungkin itu diambil dari dua aspek itu Bu Mei, dari pengetahuan dan keterampilan. Jadi asal area pengembangannya dari pengetahuan dan keterampilan ya Bu Amel ya. Ya. Dan menurut Bu Amel, apakah area pengembangan itu sudah tercapai dalam proses pembelajaran? Ya mungkin dalam kemarin terakhir pertemuan kemarin itu ya dilihat sudah tercapai gitu ya, meskipun ada beberapa hal mungkin kekurangan gitu, tapi alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah ya Bu Amel Iya. tercapai dan sudah mungkin ada beberapa sedikit kekurangan. Iya. Tapi langkah-langkah apa nih yang Bu Amel lakukan ketika mempersiapkan proses pembelajaran itu Bu Amel? Mungkin begini ya, biasa mempersiapkan kita membuat dulu RPP-nya gitu, mempersiapkan model pembelajaran itu seperti apa supaya ketika saya masuk ke dalam kelas tidak membosankan gitu. Jadi model yang saya terapkan dalam pembelajaran itu menyenangkan dan tidak boring gitu untuk anak-anak, supaya aktif lah gitu ya. Biasa ya, tidak monoton gitu. Jadi dikemas semenarik mungkin lah untuk anak. Jadi tetap mengedepankan keinginan anak ya, bagaimana ketertarikan anak ya Bu kita Amel ya. pilih mau gaya belajar anak gitu kan, ada yang kinestetik gitu ya. Nah, tadi kata Bu Amel ada kekurangan ya, Iya. mungkin ada apa nih, kendala apa atau tantangan apa yang Bu Amel rasakan dalam proses pembelajaran tersebut gitu? Ya begini Bu Maya, karena dalam proses pembelajaran di kelas itu tidak semua karakter siswa itu kan sama gitu ya. Jadi kita makanya saya di sini membuat kelompok pembelajaran berdasarkan minat atau gaya belajar siswa gitu kan. Tadi ada yang kinestetik ya, misalkan bisa mengungkapkan kembali, menceritakan kembali, ada yang menulis saja dan lain sebagainya. Pasti ada kekurangan, setiap guru pasti merasakan ya gitu. Ketika kita belajar di kelas tidak semua anak aktif berperan dalam pembelajaran begitu. Nah itu kekurangan tadi mungkin itu ya. Tapi saya sebisa mungkin lah gitu mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya, dan kan tidak ada yang semua aktif gitu. Aktif dalam pembelajaran gitu. Dan mungkin itu efek dari pengelompokan yang terlalu banyak bisa saja gitu ya. Jadi ada yang bekerja, ada yang tidak. Makanya tadi saya dikemas sebagus mungkin, dikelompokkan berdasarkan gaya belajar siswanya. Jadi tantangannya itu ya, membuat Iya. sebuah strategi pembelajaran yang memang berpihak kepada siswa dan tantangannya bagaimana anak itu aktif dalam pembelajaran. Itu memang sulit ya Bu Wit ya, di dalam kelas seperti itu. Nah dari kekurangan siswa ini saya juga merasakan gitu ya Bu ya, dalam kelas itu kadang-kadang ada banyak anak yang tidak aktif. Kira-kira apa tuh Bu Amel tuh penyebab mereka tidak aktif itu apa ya? Tadi kan ya berkaitan dengan kelompokan tadi Bu Mei, saya bilang dari gaya atau minat belajar siswanya gitu ya. Mungkin bisa saja kelompokan itu terlalu banyak, atau kita mungkin mengidentifikasi anak ternyata gaya minat belajarnya kinestetik, ternyata dia lebih ke audiovisual gitu. Jadi nanti untuk kedepannya saya akan lebih mengidentifikasi lagi minat belajar siswanya gitu ya. Kinestetik yang mana nih, audiovisual yang mana, visual aja atau bagaimana.
Nanti mungkin itu strategi yang nanti akan saya kejar supaya lebih aktif lagi Jadi- pembelajaran di kelasnya. Jadi itu rencana, masuk ke dalam rencana Iya, ya Bu Wit ya, luar iya. biasa memang sama-sama belajar kita ya Bu Wit ya, kan bagaimana ininya. Nah, jadi rencana Bu Amel ke depan untuk pembelajaran yang itu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Amel rencanakan ke depan berjalan dengan baik. Saya juga sangat antusias nih, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Boleh, bagaimana mungkin kita observasi kelas lagi ya, saling belajar gitu ya, kekurangan kita dalam pembelajaran atau bagaimana. Nah, alhamdulillah Wit, rangkaian observasi, rangkaian seperti akademik ini sudah terlaksana, mulai baik Bu Amel, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Semoga rencana Bu Amel ke depan bisa segera terrealisasi ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Wiwit sebagai pengajar praktik untuk memberikan tanggapan atau umpan balik pada praktek supervisi akademik ini. Silakan Bu Wit. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa tadi ya bagaimana Ibu dapat mengenali kompetensi coaching dan Kang coaching ya menjelaskan begitu luar biasa. Sejak terkesima itu sampai belum CGP pun sudah bisa pembelajaran terdiferensiasi diterapkan di kelasnya ya, luar biasa. Iya, saya serahkan kembali ke Ibu Mei, silakan. Alhamdulillah percakapan dan mulai pasca observasi kelas, pasca observasi telah dilaksanakan. Terima kasih kepada Ibu Lili, terima kasih kepada Bu Amelia sebagai guru observasi. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menambah hasanah keilmuan kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.